Nabi super amanah, Nabi super jujur, serambut pun nggak pernah bohong, serambut pun nggak pernah khianat. Ini orang berkali-kali memalsu makam. Pantaskah kau yakini keturunan Rasul? Kami keturunan Nabi bernasab kepada dua cucunya Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih dimanapun kalian berada, semoga perjumpaan kita senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menyajikan sebuah video yang sangat bagus untuk kita dengarkan bersama-sama, yaitu ceramah agama yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Musta'ma. Beliau mengharapkan kepada kita muhibbin para ulama agar saat ini kita harus membuka akal pikiran kita, hati kita, dengan cara mendengarkan tausiah-tausiah yang nasabnya keilmuan bersumber kepada ulama-ulama aminin, tentunya sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, agar apa yang kita dengarkan bersama-sama dan kita ketahui bersama-sama datangnya dari ulama yang menjadikan diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk terjerumus ke dalam kesesatan. Untuk itu marilah kita simak terlebih dahulu ceramah agama yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Musta'ma berikut ini. Sukunya Quraisy. Kalau yang katanya keturunan Nabi orang Quraisy, maklumlah kayak Said Maliki. Nabi itu marganya Bani Hashim. Kalau yang ngaku keturunan Nabi itu marganya Bani Hashim, maklumlah Nabi ganteng gagah, abyad musrok ilan humroh, putih kemerah-merahan, jambangnya lebar kayak Said Maliki. Kalau yang katanya keturunan Nabi kayak Said Maliki, wah pantes lah, memang gagah ganteng. Nabi super cerdas fatona, Said Maliki alim. Kalau yang katanya keturunan Nabi Said Maliki, pantes lah, Nabi top pinternya fatonya, Said Maliki juga alim. Kacang gak ninggal lanjaran, kelapa jatuh nggak jauh dari pohonnya, kan gitu. Nabi super amanah, Nabi super jujur, serambut pun nggak pernah bohong, serambut pun nggak pernah khianat. Ini orang berkali-kali memalsu makam. Kalau nggak, sama sekali nggak mewarisi sifat Rasul. Pantaskah kau yakini keturunan Rasul? Lalu sesama Mekah bukan, sukunya sesama Quraisy juga bukan, marganya sesama Bani Hashim juga bukan, dedek ganteng wajahnya juga jauh, karakternya juga beda. Halo, ya kita nggak tahu lah, dibuktikan dulu sambil menunggu pembuktian atau apa. Kami nggak tahu, kami nggak mau meninggalkan kiai-kiai yang nyata membimbing umat setiap hari, lalu beralih kepada orang yang belum tentu mau membimbing kita. Mereka datang ke kita, lalu kita beri apa-apa terus pergi. Setiap hari jamaahmu dengan kiai, anakmu ngaji, yang ngajar muridnya kiai. Hari raya mereka kau sangoni 200.000, 300.000, guru ngaji sekalipun nggak pernah. Hari raya naik elep rombongan, sowan ke sana-sana kamu beri 50 ribuan. Guru MI nggak pernah, guru Quran nggak pernah, guru TPQ. Mana akhlakmu, mana rasa terima kasihmu? Kalau begitu apa ilmu anakmu manfaat? Apa anakmu ilmunya barokah? Halo, mohon kita nggak ingin bermusuhan dengan siapapun, tapi kita nggak ingin salah memilih guru. Mahabbatur Rasul nggak bisa sempurna kecuali dengan ikut sunnah-sunnahnya. Ikut sunnah-sunnahnya nggak bisa sempurna mas, kecuali dengan tetap ikut ahlu sunnah wal jamaah. Dan kalau ikut masyayikh kiai-kiai ini, jamin ahlu sunnah wal jamaah. Penutup, dengarkan, catat.
katanya tibaan. Tadi baca tiba kita. Wa ila sibtaini nantasibu nasabam ma fihi min. Wa ila sibtaini nantasibu, kami keturunan Nabi bernasab kepada dua cucunya Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Yang bukan keturunan Hasan, yang bukan keturunan Husain, nggak usah klaim keturunan Rasulullah SAW. Nabi punya cucu dua itu aja sudah, Hasan dan Husain. Anak cucu Nabi adalah orang-orang yang bernasab kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wa ila sibtaini nantazib nasabam ma fihi min dakhoni. Sungguh nasab yang clear, nasab yang padang, nasab yang bersih, nggak ada asap, nggak ada beleduk, nggak ada debu, nggak ada remeng-remeng, nggak ada subhat, clear. Nah sekarang ini ngaku keturunan 28, ini ngaku keturunan ke-29, ini ngaku keturunan ke-33, ini ngaku keturunan ke-38, ini ngaku keturunan 52. Yang benar yang mana? Nggak clear. Nabi Quraisy, dia bukan Quraisy. Nabi Bani Hashim, dia bukan Bani Hashim. Nggak clear. Nabi ganteng, dia nggak ganteng belas. Nggak clear. Nabi cerdas, dia rodok. Nggak clear. Nabi akhlaknya luar biasa, dia ngamuan. Nggak clear. Halo. Nabi sabar jembar dodone, dia emosian, nggak clear. Nabi menjaga lisan, dia umpat orang sana sini, nggak clear. Nasab yang tenanan, nasab Rasul tenan, mafihi min dakhon, padang clear, nggak ada remeng-remengnya mas. Jangan kau lebih mahabbah kepada yang remeng-remeng, kau tinggalkan kiai-kiai yang nyata ngajar umat sehari-hari. Paham dan nasabam ma fihi min kam imamin ba'dahu khalafu. Di antara keturunan Nabi banyak yang menjadi tokoh, wali-wali songo tokoh semua. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tokoh, pantes mas menyandang zuriat Nabi, keturunan atas bendino bakul minyak wangi, nggak tokoh blas, kesana kemari minta, nggak tokoh blas, kadang misuh juga, nggak tokoh blas, baca muqaddimah i'rabnya salah, ke tokohnya imamahnya gimana. Salah satu tanda zuriat Nabi itu banyak yang jadi imam, banyak yang jadi tokoh terkem. Kam imamin ba'dahu khalaf. Awas, garis bawah, minhu sadatun, dari nasab Nabi itulah mereka disebut sayyid. Sadat itu jamak dari sayyid. Dari dulu bid'a urifu, dengan sebutan sadah sayyid mereka dikenal. Dengan sebutan sayyid sadah, anak cucu Nabi ruwono, ini penting. Minhu sadatun bid'a urif, dengan sebutan sadah sayyid mereka dikenal. Wa bihadzal wasfi qad usifu min qadimid dahri, dengan sebutan sayyid inilah usifu mereka diberi sifat min qadimid dahri, dari zaman dulu. Lah kok belakangan ada yang ngaku keturunan Nabi namanya bukan sayyid dan nggak jadi tokoh, nggak jadi imam. Biasanya keturunan Nabi jadi imam, jadi tokoh, sebutannya sayyid. Nah sekarang ada yang disebut sabil, torik, sebenarnya Nabi Bani Hashim dia Tamim, Nabi Bani Hashim dia Toye, ya beda. Orang beda suku kok jadi keturunan ini gimana? Orang Papua ngaku keturunan Hamengkubuwono, nggak masuk mas. Tapi kalau orang Jogja dengan ciri-ciri tertentu ngaku keturunan Hamengkubuwono,
Orang Bali gagah, ganteng, pinter, ngaku keturunan Raja Pamecutan, maklum lah. Ini orang Cina ngaku keturunan Raja Pamecutan, ini gimana? Orang dengan Nabi negaranya beda, sukunya beda, marganya beda, ngaku keturunan, dites gak mau, lalu mintanya suruh menghormati lebih daripada kita menghormati Kiai Yosepurone, Mas. Sorry. Kalau saling ukhuwah, yes. Saling menghormati, yes. Tapi kalau memperalat, menginjak, mempelekoto, ya kami lawan. Jangan dikira kita buat permusuhan, enggak. Bersatu monggo. Tapi jangan ceramah di mimbar bilang, kamu budak-budak kami, kamilah tuan-tuanmu, kamilah majikan-majikanmu. Kapan zaman jadi majikan itu? Bali merdeka, Bali ikut perang, maaf, pahlawannya bukan bangsamu, pahlawannya Ngurah Rai, anak negeri pribumi. Tokoh-tokoh Jawa, tokoh kemerdekaan, Bung Tomo, Mbah Hasyim As'ari, Ki Abbas Buntet, Bung Karno, Bung Hatta, Cokro Aminoto, pribumi semua. Jenderal Sudirman pribumi, Diponegoro full pribumi. Negara full asli merdeka itu ya Indonesia. Malaysia merdeka masih nyantol dikit ke Inggris. Kita merdeka full, nggak nyantol ke Jepang, nggak nyantol ke Belanda, apalagi ke paham gak? Tak ulangi, kita berukhuwah, kita bekerja sama, kita menjalin persatuan, tamu kita hormati, tapi tolong tamu ojo kurang ajar, menurut lo. Kita itu hanya minta tamu ojo kurang, cus ojo klaim-klaim, dan mohon-mohon kepada negara, DPR, intelijen, Polri, TNI, dinas-dinas pendidikan, perpustakaan nasional, luruskan buku-buku yang dipalsukan itu, tarik dan bakar semua. Ya, segera teliti dan bongkar semua makam-makam palsu. Ini bahaya. Kalau dibiarkan 500 tahun ke depan, makam-makam itu, makam fulan al sopo, makam fulan al sopo, makam fulan al sopo, akhirnya anak cucu kita kaum pribumi 500 tahun ke depan nggak bisa klaim bahwa ini negeri mereka, diklaim orang lain, ini negeri orang lain. Akhirnya anak cucu kita harus jadi budak di negeri sendiri. Apa enggak kasihan? Biarkan tetap Bung Tomo, makamnya ya Bung Tomo. WR Supratman, makamnya tetap WR Supratman. Ojo dirubah al sopo bin sopo, ojo. Kelihatannya sekedar makam, tapi ratusan tahun ke depan itu bisa menjadi bukti sejarah, alat klaim orang lain mengklaim atas bumi Nusantara. Kelihatannya sekedar makam, tapi ratusan tahun ke depan itu bisa menjadi bukti sejarah, alat klaim orang lain mengklaim atas bumi Nusantara. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih dan Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah video yang bisa kami sajikan. Apa yang telah kita dengarkan bersama-sama, yaitu tausiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Musta'man, menjadikan ilmu tambahan buat kita semuanya yang mungkin selama ini kita dangkal dengan adanya ilmu. Alhamdulillah, dengan menyimak video yang barusan kita lihat bersama-sama, kita semakin paham dan semakin mengetahui bahwasannya dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW yang sebenarnya itu siapa. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta digolongkan
kepada orang-orang yang senantiasa memberikan petuah sesuai dengan anjuran dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih. Salam NKRI. Jazakumullah khairan katsirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.